Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kenikmatan berupa nikmat sehat kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa mengikuti kegiatan MPLS walaupun secara daring. Anak-anakku peserta MPLS tahun 2021-2022 yang Ibu sayangi, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang kesadaran hukum. Mungkin kalian telah mengetahui tentang hukum ya. Ini adalah materi tentang hukum yang sudah dipelajari di SMP. Kesadaran hukum berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kesadaran. Apa itu kesadaran? Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan hukum itu sendiri adalah peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga untuk menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan ketertiban dalam masyarakat yang sifatnya memaksa, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, ini misalnya saja kalian hukum bagi pengendara roda 2 yang tidak memakai helm itu akan dikenakan sanksi. Nah, itulah contoh yang disebut dengan hukum. Sedangkan kesadaran hukum itu sendiri adalah nilai-nilai yang hidup di dalam aparatur dan masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Bagaimana agar bisa terwujud kesadaran hukum? Kita akan melaluinya dengan beberapa hal. Yang pertama adalah adanya tindakan. Tindakan di sini akan berupa sanksi dan juga penghargaan. Yang kedua adanya pendidikan. Apakah pendidikan itu penting? Jelas. Di sini pendidikan akan memberikan kita pengetahuan tentang hukum. Bukan hanya memberikan pengetahuan tentang hukum, tapi di sini kita akan diberikan pemahaman tentang hukum. Sejauh mana paham tentang hukum itu dan tahu manfaatnya dari kebijakan peraturan hukum tersebut. Yang ketiganya adalah kampanye atau sosialisasi atau bentuk pengenalan terhadap hukum-hukum tersebut. Nah, itu dengan cara ketiga inilah maka kesadaran hukum akan bisa terwujud. Ada beberapa indikator kesadaran hukum. Yang pertama ada pengetahuan hukum, yang kedua pemahaman hukum, yang ketiga penaatan hukum, yang keempat penghargaan terhadap hukum, yang kelima adalah peningkatan kesadaran hukum. Yang pertama adalah tentang pengetahuan hukum. Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan secara syah dan resmi, maka peraturan perundangan tersebut sudah bisa diberlakukan dan masyarakat dianggap sudah mengetahuinya, dan jika melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, ini adalah salah satu indikator tentang hukum. Nah, ini ya, yang pertama tentang pengetahuan hukum. Yang keduanya adalah pemahaman hukum. Melalui pemahaman hukum, diharapkan masyarakat atau peserta didik bisa memahami tujuan peraturan perundangan serta manfaatnya. Misalnya saja, tadi kalian mengetahui tentang peraturan lalu lintas, bahwa peraturan lalu lintas bagi para pengendara roda 2 itu diwajibkan memakai helm. Kalian tidak hanya tahu peraturannya saja, tapi kalian tahu manfaatnya. Apa manfaatnya dari pemakaian helm itu sendiri? Nah, ini kalau kalian udah tahu dan paham manfaatnya, pasti kalian akan sadar tentang hukum itu sendiri dan kalian akan melakukannya secara sadar tanpa paksaan, tanpa harus disuruh-suruh. Terus nantinya kita tidak akan kena tilang dan kita akan selamat. Baru inilah yang disebut dengan pemahaman hukum. Yang selanjutnya yaitu tentang penataan hukum. Seseorang menaati hukum itu karena beberapa hal. Yang pertama adalah takut karena sanksi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Takut karena sanksi ditilang kalau kita tidak memakai helm. Nah, itu ya.
Ataupun nanti kalau kalian setelah masa pengenalan lingkungan ini kalian sudah diterima, sudah syah menjadi siswa SMK Karisma Nusantara, itu kalian takut dikenakan sanksi karena melanggar tata tertib di SMK Karisma Nusantara misalnya ya. Nah itu kalian akan taat hukum. Pasti oh iya loh, hari Senin itu harus memakai seragam. Nah gitu ya. Oh iya loh, harus memakai sepatu hitam. Nah itu karena kalau tidak memakai sepatu hitam atau tidak memakai baju seragam sesuai dengan yang ada di peraturan maka akan dikenakan sanksi. Nah itu kita akan sadar dan kita akan pasti mentaati hukum tersebut. Yang keduanya hanya untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa. Siapa di sini penguasa? Penguasanya mungkin kalau di jalan ya Bapak polisi lalu lintas, para penjaga lalu lintas. Kalau di sekolah siapa di sini penguasanya? Ada kepala sekolah, ada juga kesiswaan. Nanti yang akan memburu kita. Oh, kalau kita tidak memakai sepatu hitam, kita pasti tidak akan berhubungan baik dengan itu, diburu. Tatkala kita melanggarnya pasti kita akan takut. Nah, jadi hubungan dengan penguasa tersebut tidak akan baik. Susulumputan istilahnya ya, kucing-kucingan. Nah, gitu ya. Yang ketiganya adalah menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya. Rekan-rekan sesama di sini siapa? Yaitu teman kita. Kalau kita menjaga mentaati hukum, kita mungkin tidak akan ada terjadinya bullying. Ya, di sini. Tidak akan lagi ada diskriminasi. Nah, gitu ya, terhadap teman-teman. Ya. Yang keempatnya adalah karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Kebijakan-kebijakan yang telah diatur tersebut itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kita atur. Sudah direncanakan apa peraturannya dan apa itu hukumnya. Nah, terus yang terakhir adalah kepentingannya akan terjamin. Insya Allah, kalau semua dari A sampai 4 itu kalian taati, insya Allah kepentingannya terjamin. Ke sekolah memakai sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah, maka sekolahnya pun akan selamat. Tidak akan ada kesiangan, tidak akan kena sanksi. Nah itu ya, itu tentang penataan hukum. Yang keempatnya, penghargaan terhadap hukum. Suatu norma hukum akan dihargai oleh masyarakat apabila telah mengetahui, memahami, dan mentaatinya dengan harapan bisa menghadirkan ketertiban, ketenangan, dan ketentraman dalam dirinya. Seperti yang telah Ibu sampaikan, apabila kita telah mengetahuinya, mengetahui aturan lalu lintas, dan kita telah memahami kebermanfaatannya tentang aturan-aturan tersebut, dan kita laksanakan secara sadar, tanpa ada paksaan, maka kenyamanan dan ketentraman, ketenangan dalam diri itu akan tercapai. Kita akan selamat sampai tujuan. Misalnya saja kita dalam berlalu lintas, memakai helm lah karena tahu peraturannya, kita tahu kebermanfaatannya, maka kita di jalan akan selamat sampai tujuan. Nyaman, tentram, tidak takut ditilang polisi. Nah itu penghargaan terhadap hukum. Yang terakhir adalah tentang peningkatan kesadaran hukum. Hal ini bisa dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur dengan tujuan agar warga masyarakat mematuhi hukum sesuai masalah-masalah yang dihadapi pada suatu saat. Nah, ini penyuluhan ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau kesiswaan apabila hukum itu dibuat di sekolah seperti tata tertib sekolah. Nah, ini ya. Nah, yang terakhir adalah pelanggaran-pelanggaran hukum oleh pelajar yang sering dilakukan atau yang sering muncul di masyarakat untuk saat ini. Yang pertama adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Yang keduanya adalah pelanggaran lalu lintas seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Ada yang berboncengan sampai 3 orang. Nah, itu terus tidak memakai helm, terus tidak mempunyai SIM. Yang ketiganya adalah pergaulan bebas untuk para remaja sekarang ini. Yang keempatnya adalah psikotropika.
Nah, ini pelanggaran-pelanggaran ini tentunya tidak diharapkan di SMK Karisma Nusantara. Untuk itu, marilah kita bersama-sama di sini pelajari. Setelah selesainya Ibu menyampaikan materi ini, tentunya kalian akan mengetahui secara sadar tentang kesadaran hukum itu sendiri, dan itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian saja pemaparan dari Ibu tentang kesadaran hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karisma unggul, karisma berdaya saing.